Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini, teman-teman. Dari beberapa cuplikan video di depan juga, dan sekarang kita akan beralih tema atau beralih informasi tentang berita olahraga untuk hari ini. Bagi teman-temanku semuanya yang baru berjumpa di channel ini, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini tentunya. Dari beberapa informasi berita olahraga ya tentunya ya teman-teman, dan sekarang kita akan membahas dalam beberapa informasi berita olahraga yang tak kalah menarik tentunya, yaitu datangnya dari Liga Inggris, teman-teman. Yaitu dengan pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini, yaitu adalah gelandang yang harus didatangkan Manchester United versi Paul Scholes, teman-teman. Siapakah dia? Akan kita bahas secara singkat dan padat tentunya, bersifat sebuah hiburan semata saja. Dari beberapa informasi berita olahraga tentunya, bahwa legenda Manchester United Paul Uron tentunya dalam pemburuan gelandang baru mantan klubnya tentunya, dan ia juga menilai Setan Merah perlu mendatangkan Adam Wharton dari Crystal Palace di tahun 2026 nanti. Manchester United diketahui akan belanja gelandang baru di tahun 2026 nanti tentunya. Setan Merah bakal kekurangan gelandang karena Casemiro dilaporkan akan meninggalkan Manchester United di akhir musim nanti. Manchester United sendiri sudah mulai menekankan siapa saja calon gelandang yang akan merekrut di tahun depan. Untuk sejauh ini untuk pemburuan Manchester United itu sudah merekrut ketiga nama, dan mereka adalah Carlos Baleba dari Brighton dan Adam Wharton dari Crystal Palace juga. Dan ketiga gelandang itu dikabarkan menarik perhatian tentunya Ruben Amorim, dan mereka sedang mengupayakan transfer ini. Lebih baik angkut Adam Wharton, teman-teman. Ya, apakah itu? Dari beberapa wawancara berita olahraga tentunya, yaitu baru-baru ini, yaitu Scholes ditanyai siapa gelandang yang ingin didatangkan Manchester United pada tahun 2026. Sang gelandang tidak ragu memilih Adam Wharton sebagai kandidat gelandang baru Manchester United. Yaitu disebut bahwa Wharton memiliki karakteristik yang berbeda dari gelandang-gelandang Manchester United saat ini, dan ia bisa membuat lini tengah Setan Merah jadi lebih komplit tentunya. Dan saya pribadi akan memilih Wharton sebagai gelandang baru Manchester United, dan saya rasa ia bukan tipikal gelandang Manchester United pada saat ini. Ya, namun mereka cocok dengan gaya bermain sepak bola di era saat ini, ujar Scholes tentunya. Untuk yang berikutnya, yaitu tunggu hingga musim panas nanti. Ya, tentu ya teman-teman ya, dari beberapa informasi juga yang telah menyampaikan ya bahwa yaitu, namun menurut kabar yang beredar juga tentunya, bahwa Manchester United harus bersabar untuk merekrut Wharton, sang gelandang yang tidak diizinkan pindah klub pada musim dingin nanti. Untuk Crystal Palace sendiri yaitu menilai yaitu sulit yaitu mencari gelandang yang sekaliber dari Wharton di tengah musim ini, jadi mereka akan menahan sang gelandang setidaknya hingga musim panas nanti tentunya. Di sisi lain, Wharton juga memilih untuk tetap bertahan di Crystal Palace, dan ia harus bermain dengan reguler agar ia bisa tampil yaitu bersama timnas Inggris di Liga Piala Dunia 2026 nanti tentunya. Yaitu untuk mahar dari Wharton sendiri, tentu ya teman-teman, jika Manchester United serius untuk mendatangkan Wharton, mereka harus siap mengeluarkan mahar sebesar transfer yang cukup besar juga tentunya, karena Crystal Palace yaitu membandrol sang pemain dengan harga yang cukup mahal tentunya. Yaitu tak hanya mau melepaskan sang pemain di angka 80 juta pound sterling yaitu pada musim panas tahun depan, jika Manchester United harus mulai mempersiapkan dana besar untuk merekrutnya.
Untuk top klasemen Premier League pada pekan ini, yaitu tentu pada urutan pertama torehan top klasemen, yaitu jatuh kepada Arsenal dengan torehan poin 29. Peringkat kedua yaitu adalah Manchester City dengan torehan poin 22. Peringkat ketiga yaitu adalah Chelsea dengan torehan poin 20. Untuk yang berikutnya kita akan masuk ke dalam pertengahan segmen kita untuk hari ini juga ya tentunya ya teman-teman. Jika pembahasan yang saya sampaikan ini adalah merupakan pembahasan yang sangat menarik, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini tentunya. Dari beberapa informasi berita olahraga tentunya bahwa krisis Liverpool parah, statistik yang telah mengungkapkan laju terburuk dalam 70 tahun teman-teman ya. Apakah itu? Informasinya akan kita bahas juga beberapa statistik juga tentunya. Dari beberapa informasi berita olahraga tentunya bahwa Liverpool memasuki fase kompetensi yang tertekan berat setelah kekalahan 4-1 di PFV, yaitu kekalahan itu menggiring turunnya performa tim ketiga yang sebelumnya pernah berada beberapa dekade tentunya. Yaitu setelah melalui musim sebagai juara bertahan, yaitu berjalannya The Reds kini berada jauh dari ekspektasi tentunya. Posisi mereka di Liga juga merosot drastis tentunya dengan hanya 1 kemenangan dalam 5 laga terakhir Premier League. Untuk jaraknya ke puncak klasemen semakin lebar tentunya, dan kondisi ini membuat musim yang awalnya yaitu adalah menjanjikan perubahan, yaitu menjadi rangkaian yang hanya mengecewakan ya teman-teman, dan statistik juga untuk memperkuat gambaran tersebut. Dan untuk laju dari versi pada musim ini yaitu disebut-sebut sebagai yang buruk tentunya dalam 70 tahun terakhir, yang menimbulkan sebuah kekhawatiran di antara pendukung teman-teman. Dan untuk yang berikutnya yaitu adalah penurunan drastis dalam performa liga tentunya, yaitu dari Liverpool yaitu membuka dengan 5 kemenangan beruntun di Premier League dan 7 di semua kompetensi. Namun momen ini yaitu kehilangan hingga mereka kalah 2-1 dari Crystal Palace pada tahun 2000 pada tanggal 27 September. Dari titik itu penampilan itu menurun tajam dan belum kembali stabil tentunya. Setelah kekalahan tersebut, mereka kalah tentunya 9 kali dan hanya memenangkan 3 laga dari 12 pertandingan. 6 kekalahan dari 7 laga tersebut membuat posisi mereka merosot dari puncak klasemen menjadi peringkat ke-12. Liverpool menjadi juara bertahan pertama sejak Leicester pada musim 2016-2017 yang kalah 6 dari 12 laga. Data itu menunjukkan betapa cepatnya performa klub terjun bebas dalam hitungan pekan tentunya. Untuk yang berikutnya yaitu adalah Eropa tak lagi jadi pelipur lara teman-teman. Yaitu dalam sebuah kompetensi Eropa yang sempat menjadi tempat Liverpool mengumpulkan poin, kini mampu menahan laju penurunan. Untuk kemenangan atas dari beberapa lawan klubnya yaitu adalah Frankfurt tentunya, dan Real Madrid juga memberikan sedikit ruang bernapas, tetapi hasil terbaru yaitu adalah VFV yaitu memberi gambaran yang lebih gelap, yaitu kekalahan 4-1 membuat mereka sudah 2 kali kalah dalam laga Liga Champions pada musim ini. Itu adalah merupakan yang lebih buruk lagi. Kekalahan tersebut menjadi kekalahan ketika beruntun dengan selisih 3 gol atau lebih tentunya, setelah sebelumnya kalah 3-0 dari Manchester City dan Nottingham Forest. Untuk catatan 9 kekalahan dalam 12 laga menyamai tren buruk dan terakhir kali terjadi pada musim 1953 sampai 1954. Situasi ini juga memperlihatkan betapa seriusnya kemerosotan yang dialami tim tentunya.
untuk mengulangi sejarah pahit di era 1950-an, yaitu performa Liverpool saat ini sering dibandingkan dengan musim 1953 sampai 54 ketika mereka telah mencatatkan rangkaian hasil yang sangat mengecewakan, yaitu pada musim panas tersebut mereka tumbang 5-1 atas Bournemouth dan Manchester United, lalu 5-2 dari West Brom pada hari Natal tentunya. Dalam rangkaian tersebut merupakan yaitu bagian dari ke-9 kekalahan dalam 11 pertandingan, hanya diselisihkan kemenangan atas Blackpool dan hasil imbang melawan West Brom. Semuanya terjadi di liga kecuali tersingkirnya mereka di Piala FA oleh Bolton tentunya. Dan setelah kemenangan atas Blackpool dan Donwell dan gagal menang dalam 15 laga beruntun hingga Maret sebelum akhirnya terdegradasi tentunya teman-teman. Itu ya teman-teman ya, dalam pertengahan segmen kita, apapun yang saya sampaikan di video ini anggaplah merupakan ya sebuah hiburan semata saja ya teman-teman ya. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam segmen akhir video kita untuk hari ini. Bagi kawan-kawan atau teman-teman yang baru berjumpa dengan channel ini, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya teman-teman untuk updatean terbaru juga. Untuk yang berikutnya yaitu dengan pembahasan dalam akhir segmen kita untuk hari ini, yaitu adalah kabar bahagia dari Arsenal. Bukayo Saka resmi lancar Tolami Bensong. Hubungan 5 tahun terlanjut ke jenjang yang serius teman-teman ya. Saya ulangi lagi, yaitu adalah kabar bahagia dari Arsenal. Bukayo Saka resmi lamar Tolami Benso untuk hubungan 5 tahun berlanjut ke jenjang yang sangat serius teman-teman. Ya, untuk pemain ini ya teman-teman ya, selamat juga untuk bintang Arsenal dari tim Inggris. Bukayo Saka resmi melamar sang kekasih juga, yaitu adalah namanya adalah Tolami Benso teman-teman. Untuk yang berikutnya kita akan membahas dalam beberapa informasi tentunya ya, dalam informasi yang sangat menarik dalam segmen akhir video kita untuk hari ini, yaitu tak kalah menariknya itu ya teman-teman, yaitu datangnya dari Liverpool juga tentunya, yaitu yang akan kita bahas yaitu adalah usai 9 kekalahan dalam 12 laga beruntun ya, Arne Slot tegaskan semangat terus bertarung ya. Saya ulangi lagi untuk pembahasan kita, usai 9 kali kalah dalam 12 laga, Arne Slot tegaskan semangat terus bertarung teman-teman. Dari beberapa informasi ini juga yaitu tertekan terhadap Arne Slot terus meningkatkan setelah Liverpool kembali menelan kekalahan ketelak di kompetensi Eropa. Untuk situasi ini juga yaitu telah menempatkan sang manajer yaitu dalam sorotan tajam dan performa tim jauh dari standar yang biasanya mereka tunjukkan. Meskipun demikian, Arne Slot juga telah menegaskan dirinya tidak bergeser dari keyakinan untuk terus memperbaiki keadaan. Yaitu kekalahan tersebut membuat suasana dari internal tim yaitu semakin menang ya teman-teman ya, untuk semakin menegangkan. Yaitu pernyataan ini yaitu telah mengenai dari masa depan Arne Slot mulai bermunculan, terutama setelah tren buruk yang berlangsung selama beberapa pekan. Namun diskusi dengan petinggi klub yang membawa gambaran bahwa manajer asal Belanda itu yaitu masih mendapatkan ruang untuk bekerja teman-teman. Dalam beberapa konferensi pers juga, Arne Slot juga memberikan gambaran mengenai sikapnya, yaitu menghadapi tekanan yang ia menekankan pentingnya kolektivitas dan konsentrasi dan kemauan untuk terus berjuang di tengah rentannya hasil negatif. Yaitu untuk Arne Slot sendiri telah menegaskan tetapnya berjuang di tengah krisis juga. Yaitu untuk Liverpool baru saja telah menelan kekalahan 4-1 tentunya ya teman-teman, dan menjadikan 9 kekalahan dalam 12 pertandingan terakhir.
Fokus pada kolektivitas, bukan menyalahkan individu tentunya. Ya, untuk Arne Slot sendiri telah menegaskan yaitu bahwa evaluasi tim harus dilakukan secara kolektif untuk mengingat bahwa fokus berlebihan pada individu bukan solusi. Baik saat ini untuk menang maupun ketika terpuruk ya. Ketika kami bermain pada musim lalu dan saya juga mengatakan fokusnya harus pada tim, dan jika yang terjadi sekarang kebalikannya, itu harus tentang tim, ujarnya teman-teman. Untuk yang berikutnya yaitu adalah potensi perubahan susunan pemain jelang laga West Ham tentunya. Yaitu Liverpool akan menghadapi West Ham, yaitu Manchester United pada pekan ini, yaitu Arne Slot juga berpeluang mendapatkan dorongan positif dan pulihnya beberapa pemain, yaitu yang berpotensi kembali absen karena sakit tentunya, dan sementara gelandang dari Florian Wirtz juga dapat kembali masuk ke dalam skuad setelah cedera otot tentunya, dan kontribusi striker tersebut masih dipantau setelah mengalami masalah tentunya adalah punggung ya teman-teman ya, yaitu pada saat melawan PSV, namun ketersediaannya beberapa nama penting setidaknya memberikan Arne Slot juga opsi tambahan untuk mencoba membalikkan momentum tentunya. Untuk yang berikutnya yaitu adalah Arne Slot telah menyadari ya bahwa tekanan ini akan terus hadir selama hasil belum baik tentunya, namun ini telah menggarisbawahi untuk keharusan untuk tetap berjuang sebagai prinsip dasar klub tentunya. Itu teman-temanku semuanya informasi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini, yaitu adalah informasi berita olahraga untuk hari ini. Jika ada saya salah kata nantinya ya teman-teman, saya mohon maaf saja. Saya akhiri saja dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.